Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dari PG PAUD UN Palopo. Saya akan menjelaskan tentang definisi anak berkebutuhan khusus, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, dan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak pada umumnya, seperti hambatan fisik, mental, serta karakteristik perilaku sosialnya. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan pendidikannya memerlukan layanan khusus yang lebih spesifik, sebab anak berkebutuhan khusus ini memiliki hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada 3. Yang pertama adalah kelainan fisik. Yang dimaksud dengan kelainan fisik di sini adalah kelainan yang terjadi akibat salah satu atau lebih organ tubuhnya mengalami gangguan. Nah, akibat kelainan ini anak mengalami hambatan atau gangguan dalam mobilisasi gerakannya, hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, atau hambatan berbicara. Jadi secara fisik ada gangguan. Kemudian anak berkebutuhan khusus akibat kelainan mental. Nah, akibat kelainan mental ini terjadi penyimpangan kemampuan berpikir logis, berpikir kritis, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, kelainan pada tipe ini ketika dia super normal, maka akan muncul anak yang berbakat. Sementara kalau dia abnormal, anak mengalami gangguan mental. Yang ketiga adalah kelainan akibat perilaku sosial. Nah, kelainan ini yang ketiga, kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku sosial ini atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau tertibnya norma sosial. Nah, itu tadi kategori klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Jadi ada 3. Sekarang ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus yang dapat dideteksi. Jadi fungsi kita mengetahui hal ini agar kita bisa mendeteksi sejak dini tentang anak berkebutuhan khusus itu. Yang pertama dapat kita lihat dari ciri fisiknya. Misalnya ciri fisik, anak memiliki bentuk wajah tidak lazim, mata miring, lidah tebal, leher pendek. Itu secara fisik. Salah satunya lagi sulit menghisap melalui botol atau susu puting ibunya. Nah, itu dari awal. Kemudian mendeteksinya juga ciri-ciri anak berkebutuhan khusus bisa dilihat dari komunikasi dan interaksi sosialnya. Misalnya dia tidak bisa merespon saat dipanggil, tidak pernah mengungkapkan emosinya, tidak peka terhadap perasaan orang lain, tidak memulai meneruskan percakapan, tidak ada interaksi timbal balik ketika ditemani bicara, tidak meminta sesuatu, tidak bisa mengekspresikan perasaannya, apakah dia senang atau bahagia atau dia dalam kondisi bersedih. Kemudian tidak pernah melihat ke arah benda yang dituju, tidak memiliki ketertarikan kepada anak lain, jadi hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, sering mengulang kata atau kata atau penggunaan yang kurang tepat. Nah, itu secara dini bisa dideteksi. Namun, misalnya anak itu sudah dewasa, mungkin bisa dideteksi melalui tes motorik dengan cara berikut. Pertama, perintahkan anak memakai atau membuka baju. Apakah anak sanggup untuk melakukan koordinasi fungsi motorik halusnya? 2, menyebut 4 warna dari 4 benda berbeda. Berikutnya, berkomunikasi dengan kalimat panjang.
bisa ditanyakan apakah dia memahami hal yang disampaikan atau tidak. Kemudian membisikkan kalimat di telinganya, kemudian meminta dia mengulang apa yang kita sampaikan. Nah itu kemudian memiliki kelainan pada sikap tubuh atau pola gerakan seperti selalu berjalan dan berjinjit. Itu juga salah satu cara mendeteksi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kenapa penting kita mendeteksi sejak dini tentang anak berkebutuhan khusus ini, agar pola pendidikan atau stimulus yang bisa diberikan itu tepat, sehingga potensi yang terpendam dalam diri anak berkebutuhan khusus ini bisa berkembang. Yang kedua, pentingnya juga mengetahui hal ini karena tujuan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu adalah membangun kemandirian mereka sehingga dia bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan tidak bergantung sama orang lain di masa depannya. Jadi itu inti dari bagaimana membangun kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus. Demikianlah materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.